kuncinya jawaban kenapa kita nggak sabaran terhadap saudara kita, pride, kesombongan. Kenapa kita nggak sabaran? Karena kita terlalu cinta diri sendiri. Ya, namanya senggol bacok. Nggak kenaan. If you don't put yourself at the center of your world, kalau Anda tidak dan saya tidak menaruh diri sendiri pada pusat perhatian, atau di pusat dunia, menjadi pusat dunia kita, saya rasa kita akan jarang marah. Dan kita akan gampang berkata, nggak apa-apa. Atau mungkin bahasa Indonesianya begini aja, ya sudahlah. Gampang berkata, ya sudahlah. Selain puji-pujian penyembahan yang adalah buah bibir yang bisa kami persembahkan ke hadirat Tuhan, kami ingin Tuhan, tubuh kami menjadi persembahan hidup juga yang berkenan kepadamu, dan bagaimana kami memperlakukan saudara-saudara kami, baik yang di rumah, keluarga, ataupun yang di gereja, keluarga Tuhan. Kami ingin memperlakukan orang lain sebagaimana Engkau memperlakukan kami. Itu juga persembahan yang harum. Kami berdoa di ibadah sekarang ini Tuhan memulihkan relationship, hubungan keluarga, kolega, rekan pelayanan. Kau pulihkan kami dari figur-figur yang salah dan dari trauma akibat hubungan yang terkontaminasi atau yang terluka. Hamba berdoa supaya damai sejahtera umat-Mu makin bertambah. Dan makin hari menjadi juara, menjadi champion di dalam relationship Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku serahkan jemaat yang Kau percayakan pada kami ke bawah kaki-Mu untuk mendengar suara-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Makasih Yesusku. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Wow, shalom semua, jangan duduk ya, tetap berdiri dulu. Apa kabar? Luar biasa. Menyapa juga semua yang streaming. Mungkin di luar-luar ada petugas, ada volunteer kita juga, atau yang saat ini lewat YouTube. God bless you. Mari kita dalam hitungan ketiga kasih welcome home kepada semua. Di sini atau enggak, kita sama-sama di hadirat Tuhan. 1, 2, 3, welcome. Puji Tuhan. 4 kali saya khotbah menjawab pertanyaan kenapa. Ini menunya 1, 2, 3, 4 munculkan. Anda ketinggalan 1, Anda sudah ketinggalan semua. Jadi tolong nanti dengarkan, hanya 4. Seminggu sebelum hari Minggu kan nanti masih ada 6 hari, cicil satu persatu. Ya. Kebaktian yang sekarang ini saya mau bicara soal ilmu akur. Ilmu apa? Judulnya kenapa aku gak sabaran ya terhadap saudaraku. Baik yang di rumah maupun yang di gereja, di tempat kerja juga. Kenapa aku tuh kok gak bisa cocokkan sama orang. Susah banget gitu loh. Oh apalagi kalau seorang perfeksionis seperti saya itu kayak gitu orangnya dulu. Tuhan bentuk aku. Kalau kita nggak bisa sukses dalam hubungan, kita nggak bisa sukses apa-apa di dalam Tuhan. Mari saya ajak ya untuk kita melihat dari satu surat yang luar biasa namun sulit dimengerti. Surat-surat Paulus itu dalam-dalam semua. Saya mau bahas kupas 6 ayat saja untuk ibadah sekarang ini, ambil catatan yaitu tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Efesus 4 ayat 1-6 saya bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Paulus, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saya jelaskan ayat per ayat, simple kok, gampang untuk dimengerti. Dalam konteks hari ini, ya, jangan lupa topiknya, kenapa aku nggak sabaran terhadap saudaraku. Seringkali kita salahkan orang lain pokoknya tentang kondisi hati kita. Padahal kita nggak menyadari. Mungkin iya ada salah orang lain juga, tapi soal damai, hidup damai itu sebagian besar itu saham pribadi.
Saya ngerti untuk bisa berdamai itu kan butuh 2 orang untuk nari tango kan. Memang tidak bisa kita itu 100% karena ada orang yang memang tidak mau akur. Ada orang itu nggak bersahabat dan nggak bisa kita ajak kerja sama. Tapi sebelum Anda lempar handuk putih, belum sampai Anda mencurahkan darah untuk mengusahakan persatuan. Jadi jangan gampang menyerah. Memang kalau itu up to you, tergantung padamu, kata Paulus juga di suratnya yang lain, dituliskan, hiduplah damai dengan semua orang. Sangat realistis firman ini nggak muluk-muluk. Kalau itu tergantung padamu, usahakan dirimu selalu menjadi pembawa damai, bukan pemecah belah. Usahakan Anda yang jadi pengampun, bukan yang dongkol, yang sebel, yang butuh untuk diredakan amarahnya, yang butuh dimaniskan kepahitannya, yang butuh untuk dikipas-kipasin tuh emosinya. Jangan jadi orang yang bermasalah atau menjadi bagian dari permasalahan. Usahakan selalu ada di sisi Tuhan, menjadi bagian dari solusi karena Anda adalah terang dan garam. Kita nggak sadar sebagian masalah kita, saya nggak berani berkata sebagian besar karena saya nggak bisa menghakimi apa yang sesungguhnya terjadi. Paling tidak kita harus akui sebagian itu benar-benar kunci atau kartu asnya itu di kita. Ya. Sebagian kecil adalah memang kita sudah berusaha mati-matian, setengah mati, tinggal mati aja. Tetap orang itu nggak mau berubah, saya ngerti. Tapi sebelum kita ambil konklusi, evaluasi hati. Tuhan, sudahkah aku memberikan 100% demi persatuan ini? Tuhan pasti akan beserta orang yang membawa damai. Tuhan ada di kemah orang itu, bukan di kemah pemecah belah. Makanya sampai-sampai dalam pengajaran Yesus di Matius 5, di atas bukit Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan itu paling senang marganya disandang oleh orang yang jadi peacemaker. Tuhan sampai berani ngakuin, itu loh anak gua, itu anak saya. Nggak usah kita ngaku-ngaku siapa bapak kita. Kita ngaku-ngaku pejabat atau artis, semua orang bisa, fotonya dipajang besar-besar. Mau tahu bener-bener orang itu kenal artis itu atau enggak, atau bener-bener orang itu dekat sama pejabat itu gampang. Pergilah ke rumah sang pejabat dan sang artis, apakah fotonya dipajang di rumah mereka? Biar mereka yang mengakuimu, bukan kau yang ngaku-ngaku. Biar Tuhan yang mengakuimu, bukan kita yang ngaku-ngaku. Bukan kita yang sok kenal dan sok dekat dengan yang Maha Kuasa. Biar yang Maha Kuasa berkata, lihat itu loh hambaku, kepadanya aku berkenan. Lihat itu, anak saya itu. Kepada siapa Tuhan ngaku? Tentang siapa dia akui? Orang yang membawa damai. Powerful sekali. Anda mau dapat penyertaan Tuhan? Mau tiba-tiba Tuhan memihak padamu, gampang. Usahakan damai. Jadilah pemersatu. Otomatis nggak usah diminta. Kita sudah tahu. Kalau Allah voting, kalau Allah harus mencoblos, coblos Anda. Nggak usah Tuhan itu direngek-rengek, ayolah Tuhan berpihaklah padaku. Nggak usah. Tuhan tahu sendiri kepada siapa dia memihak. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Mereka disebut anak-anak Allah. Saya mau ajarkan ilmu akur, karena sebagian besar daripada masalah hubungan itu, kuncinya di kita. Sebagian lah, bukan sebagian besar. Ya, kita sekarang lihat, kenapa sih aku kok gak sabaran? Kita lihat ayat pertama. Sebab itu kata Paulus, aku menasihatkan kamu. Paulus itu menulis surat ini dari penjara. Orang yang dipenjarakan karena Tuhan, langsung malu. Kalau ada di antara mereka, ya berantem, ada dari antara mereka bertikai. Ayat 1 langsung malu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Diamlah orang yang suka rame. Masalah kita itu apa sih? Sampai kita itu marah-marah itu apa sesungguhnya? Sudahkah kau dipenjara untuk Tuhan? Sudahkah aku mati untuk Tuhan? Baru hidup loh. Hanya digesek sedikit, atau disinggung, atau mungkin hanya tidak disapa, atau karena kita kecentok
terbentur dengan kekerasan hati seseorang, tiada lain tiada bukan mungkin istri sendiri, suami sendiri, udah bunyinya cerai. Atau dengan rekan pelayanan langsung berkata, keluar, aku quit. Gampang banget, loyalitasnya nggak ada. Dikit-dikit berkata, udahlah. Ya, udahlah. Bahasa Ibrani versi Medan, wah, betahan. Saya udah nggak tahan. Nggak tahan apa sih? Nggak malu sama Paulus. Aku di penjara bukan karena kriminalitas. Kalau yang gitu kita perlu besuk di penjara, kita kasihan. Aku di penjara karena Tuhan. Aku bukan karena mencuri, bukan karena berzina, bukan karena membunuh. Aku di penjara karena perbuatan baik. Aku di penjara karena aku sabar menderita demi umat Tuhan. Aku di penjara karena aku jadi pemimpin di garis depan. Aku di penjara untuk pasang badan supaya umat Tuhan jangan kena penderitaan ini. Aku dulu yang tanggung penderitaan ini. Malulah. Paulus juga yang nulis 6 ayat tadi ini. Kamu harus bersatu, satu tubuh, satu roh, satu baptisan, satu iman. Ayolah kalian rendah hatilah, lemah lembutlah, tunjukkan kasihmu lah, saling membantulah. Paulus ngomong dari belenggu. Pakai tinta, tulis pada satu kertas papirus, digulung-gulung jadi scroll, dikasih ke temannya, diantar ke Efesus. Sudahlah, kalian berbaikanlah. Kalau Paulus tidak penuh Roh Kudus, dia bisa mengejek mereka. Persoalanmu itu loh, apa? Kurcaci, kerdil. Apa sih yang kau sebut masalah itu? Sama sekali bukan masalah. Ini loh masalah. Ini loh masalah. Ini loh dipasung belenggu, ini masalah. Masalahmu itu apa? Untungnya gembala-gembalamu itu baik hati. Mereka empati. Ya. Ketika datang ke Koasun, Pastor Suwandi, aku punya masalah. Alah, masalah gitu aja, kan gak enak digituin. Pendeta itu punya masalah, punya. Kami flu ya flu. Tapi kami harus mendoakan orang sakit, gak peduli kami sakit. Pendeta cuma bedanya satu, kita juga sama dengan Anda. Punya masalah, hanya kami dibebani masalah Anda. Kalau pendeta bermasalah, langsung dihakimi. Jemaat bermasalah, dikunjungi. Itu saja bedanya. Kami adalah tumbal-tumbal hidup dari Tuhan. Saya ngomong gini itu sebagai kebanggaan loh, bukan sebagai keluhan. Karena itulah kami bangga, kami memerintah bersama dengan Kristus. Barang siapa menderita dengan dia, memerintah bersama dengan dia. Nggak mungkin kan? Ke Pak Suwandi berkata, oh aku udah masalah, anak muda. Kenapa? Saya loh pernah dulu Kak sekali, waktu saya masih memimpin muda-mudi. Wah kebangunan rohani terjadi ini itu, dan saya mengalami di beberapa tempat. Gereja kita itu dari zaman gerakan revival pemuda zaman dulu itu pernah sekali itu sampai digerebek massa. Karena revival yang terjadi itu menyebabkan beberapa orang-orang bertobat, kalangan muda-mudi juga, antara mereka sendiri. Nggak ada paksaan. Tapi ada yang bertobat itu adalah orang-orang yang sangat-sangat, taruhlah mereka dari keluarga-keluarga yang sangat-sangat sensitif tentang yang begitu. Tapi namanya anak muda lewat pergaulan. Daripada diajak pergaulan bebas, narkoba, ini diajak kenal Tuhan, kenal lah. Wah digerebek. Saya lagi ngurusin itu, tiba-tiba zaman dulu tuh. Zaman dulu, belum sekarang zaman smartphone gini, telepon itu yang Nokia yang bunyinya burung, bunyinya apa. Saya ditelepon oleh satu orang anak muda itu juga saya kenal. Penting kok. Kok emergency kok, gawat darurat kok. Saya lagi ngurusin urusan anak-anak muda kita yang benar-benar sedang dianiaya. Ini satu telepon, enggak terus berdering enggak. Benar-benar enggak mau menyerah. Saya punya masalah sangat berat kok. Ini benar-benar sudah kiamat kok. Dan saya sudah enggak kuat kok. Waduh poetis sekali. Seluruh jiwa tubuh roh saya sudah disalibkan dengan Tuhan kok. Ya udah oke, saya atur ini dulu. Enggak bisa tunda kok. Ini hidup mati kok. Hari ini harus ketemu. Dalam kecapean saya temuin. Datanglah dia. Tahu nggak masalahnya apa? Pacarku tinggalkan aku kok. Itu pikiran saya di sini langsung Muay Thai. Tahu nggak? Tiba-tiba saya tidak bisa lenyapkan pandangan bahwa kepala dia ada di lutut saya.
Tapi nggak bisa. Karena panji-panjiku, kata Kidung Agung, adalah kasih. Yang kayak gini tetap dikasih. Saya nggak berkata, gitu aja masalah. Enggak. Dia nangis, ya saya tetap peluk. Cowok ini ya, saya beritahu sama dia, kamu tabah ya. Aku nggak kuat kok, Tuhan memberimu kekuatan ya. Lalu dia berkata, kok tolong doakan aku kok. Supaya Tuhan melihat kok. Supaya dia berubah pikiran. Nah, saya nggak bisa membuat orang jatuh cinta sama kamu dalam hati. Makanya dia lari. Kamu stroberi. Pencet langsung jadi jus. Dalam hati, saya itu benar-benar dilema. Tapi saya nggak bisa hakimi dia karena dia adalah umat Tuhan. Ya sudah, saya terjebak. Karena dia bilang emergency, saya kasih waktu yang sangat utama, sedangkan di sana sekarang dalam bahaya beneran. Nggak pernah mereka ngomel, ada beberapa yang masih sama kita hari ini. Mereka yang berkata, doakan kok kita hadapi bersama-sama, yang di sini kiamat. Saya tetap layani dia. Kau tolong doakan ya kok, supaya aku bisa melalui hari-hari ke depan. Baiklah, Tuhan beri dia kemampuan untuk melewati hari-hari ke depan. Lagi kok, aku berdoa supaya hidupku udah hancur di sini, supaya hancur, tidak ada hancur di sini Tuhan. Terakhir, amin. Aku yakin kok tidak pernah mengalami seberat masalahku. Saya bilang, Tuhan, aku barusan mengalami masalah terberat ya, orang ini. Paham ya? What's your problem bro? You have no problem. Pernah lihat tetangga Anda kanker stadium 4? Kemoterapi sampai sudah begitu kurus kering seperti tengkorak? You have no problem. Dan saya melihat beberapa jemaat, sebagian ada juga yang sudah meninggal dunia, sampai akhir hayat. Masih mikirkan, ngirimkan, suruh minta tolong sama asisten rumah tangganya untuk kirimkan sop, bikinkan sup untuk teman cekinya. Sudah gundul tuh kepala, udah pakai topi, sudah di anjang kematian. Ada satu yang masih berdoa, ada satu anak muda dulu sekali, yang juga karena penyakit yang sangat ganas, dia meninggal dengan Alkitab di sini. Dia baca Before 30, buku saya. Dia berkata, dengan ini, aku berdoa supaya revival pemuda anak padam. Doa gitu. Kami doakan, besoknya sudah meninggal. You have no problem, I have no problem. Kita tuh gak punya masalah. Jangan hiperbola. Gede-gedein masalah. Sedangkan tadi GMS Live berkata, setiap masalah ada masa kadaluarsa. Terus masalah itu, come on, biasa. Yang luar biasa siapa? Tuhan yang luar biasa. Sing boleh. Beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. Amin. Ingat itu. Kalau masalahmu, jangan digede-gedein. Masalah orang lain gedein. Bahkan waktu saya layani orang ini tadi yang memang anak muda ini, saya gedein masalahnya. Waktu saya layani dia, saya lupakan mereka yang digerebek sama masa. Nanti setelah selesai ini, itu. Saya muliakan masalahnya. Saya lupakan masalah sendiri dan orang lain yang belum sempat saya tangani. Saya muliakan. Kalau orang lain, gedein. Diri sendiri, kecilin. Pasti akur sama orang. Orang yang suka bermasalah dengan orang lain itu karena dia terlalu cinta dirinya. Terlalu peka, terlalu sensitif. Aku begini, kamu gak mau ngerti. Marah demi diri. Kamu kok gak peka? Karena dia memuliakan dirinya. Aku disengsara tahu enggak? Kenapa kamu tidak mau dengarkan? Wah, dia tiba-tiba jadi tim sukses diri sendiri. Kalau kita mati, nggak jadi. Kalau kita mati terhadap diri sendiri, nggak jadi itu berantemnya. Dead person don't punch back. Orang mati nggak bisa pukul kembali. Mau dicubit tuh mayat, mau ditendang, dia nggak bisa tiba-tiba, awas lu. Nggak bisa. Kuncinya jawaban kenapa kita nggak sabaran terhadap saudara kita, pride.
kesombongan. Kenapa kita nggak sabaran? Karena kita terlalu cinta diri sendiri. Ya, namanya senggol bacok. Nggak kenaan. If you don't put yourself at the center of your world, kalau Anda tidak dan saya tidak meletakkan, menaruh diri sendiri pada pusat perhatian, atau di pusat dunia, menjadi pusat dunia kita, saya rasa kita akan jarang marah. Dan kita akan gampang berkata, nggak apa-apa. Atau mungkin bahasa Indonesianya begini aja, ya sudahlah. Gampang berkata, ya sudahlah. Gampang. Karena kita nggak terlalu serius menganggap diri sendiri. Bukan berarti kita menyangkali diri, tidak sehat tuh gambar diri. Orang yang suka melukai dirinya, aku nggak penting, aku nggak perlu. Rendah diri bukan rendah hati, suka melukai dirinya, suka mengasihani diri, bukan yang gitu ya. Yang itu penyakit. Itu penyakit rohani. Tapi jangan terlalu serius menganggap dirimu. Okay lah. Mau dilukai sedikit sana sini, biasalah. Masuk ke gereja, mungkin kita nggak dapat kursi atau gimana. Kamu nggak tahu saya siapa? Gampang jawabannya. Tapi kalau Anda yang dari sisi situ, digituin sama orang, jangan nantang ya. Emang gua nggak tahu. Jangan gitu. Kita merendah aja. Sorry Pak, maaf, apa yang bisa saya bantu? Memang sudah nggak bisa, nggak ada kursinya misalnya kalau Asyir dan segalanya. Asyir harus sabar ya. Karena kita melayani itu harus kasih. Dan kasih itu definisinya satu. Kasih itu sabar. Tapi jemaat juga harus sabar sama Asyir. Mereka melayani loh minimal. Meskipun mereka belum sempurna. Nah, kita nggak sempurna, nggak melayani. Mereka nggak sempurna melayani. Ayo. Kita juga mesti sabar. Nggak tahu ya saya siapa? Jawaban sesungguhnya, kenapa harus tahu? Yesus saja tidak semua orang tahu. LKLS. LKLS. Jangan pernah sebutkan ini di depan orang. Ya, tapi kalau itu Anda orangnya, sebutkan pada diri sendiri. Lu kira lu siapa? Jangan merasa you are somebody. Orang yang bisa tersinggung adalah orang yang merasa dirinya I'm somebody. Kamu tidak tahu ya saya siapa? Nggak harus. Nggak harus. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kalau dikenal orang, nggak dikenal orang, so what? Itu bukan poinnya. Kalau kita bisa menganggap diri kita nggak sepenting itu, I think nanti keluargamu akan harmonis, pernikahanmu akan langgeng. Anak-anakmu akan damai di bawah kepemimpinan orang tua seperti Anda. Dan kalau Anda adalah anak, orang tua Anda akan hoki. Benar-benar beruntung punya anak sepertimu, seperti dirimu. Jangan terlalu gimana lah, ya. Ayat 1 ini dalam sekali, sebab itu aku menasihatkan kamu. Lihat-lihat siapa yang beri nasihat. Saya nggak sembarang-sembarang mau dengerin nasihat orang. Bukan berarti saya pilih-pilih, saya juga lihat source atau sumbernya. Jangan hanya kau dengarkan beritanya, kau harus lihat buah daripada pohon itu sebelum Anda makan dari buahnya. Enak aja orang ngomong apa segala, saya juga harus lihat hidupnya. Makanya saya tidak akan membiarkan mimbar kita itu diisi sembarang orang meskipun pandai, fasih berbicara, lucu. Kalau kita mau entertainment, jangan ke gereja, TV, YouTube, segalanya itu banyak. TikTok dan sebagainya, sosial media. Datang ke sini itu harus real, genuine. Kita nggak datang ke gereja untuk di-entertain kok. Entertainment di luar jauh lebih menghibur. Tapi di sini Roh Kudus yang menghibur kita. Harus produk asli. Saya nggak sembarang taruh orang yang asal bisa bunyi, asal tahu teologi, asal bisa bicara tentang Tuhan. Sumber itu penting. Aku menasihatkan kamu, lihat dulu ini Paulus. Makanya gereja kita itu paling pas kalau yang bicara itu gembala in-house, baik-baik. Gembala sendiri yang menunggui, gembala regionalnya, gubernurnya lah seperti Pastor Maxi. Tapi kalau wali kotanya gereja kita di sini kan Pak Suwandi. Nanti dari Pastor Bernard lah, Pastor Moro lah, dari mana, lebih baik. Karena mereka semuanya sudah terbukti cinta jemaat ini. Dan menggumulkan Anda dalam doa, bukan sebagai karir untuk mengisi mimbar. Anda harus lihat siapa yang menjadi penasihat hidupmu. Penting sekali. Saya lebih suka orang yang komitmen, karena orang itu sudah teruji. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Lihat Paulus, ini baru punya masalah orang ini. Dia dilanggar kanan kiri. Dikhianati dari dalam tubuhnya sendiri, ada Demas, ada siapa.
Dari luar ada Alexander, si tukang tembaga itu, dari orang-orang sekuler juga ada. Ini orang sungguh-sungguh menderita. Dia pun nggak mengeluh. Dia sudah sampai mencucurkan darah loh, Paulus itu. Karena dia sudah dicambukin 39 kali. Dengan cambuk beneran. Ya, bukan hanya cambuk yang seperti diamalkan, dilakukan di Singapura sebagai hukuman publik. Itu juga pasti akan berdarah. Sekali dicambuk itu pantatnya, dia nggak bisa duduk seminggu. Namanya caning kalau di Singapura. Ya. Tapi cambuk yang ini tidak perikamanusiaan, karena di zaman-zaman dulu itu ada ujung-ujung metalnya. Jebret, sakit. Waktu dikeluarkan, daging cacah. Paulus itu sudah sampai darah itu. Kenapa 39 ke 40 dia mati? Siapapun mati sampai 40 kali. Yesus lah mengalami itu. Dia cambuk disesah katanya, bahasanya dia disesah. Ini orang baru benar-benar punya masalah. Ini baru masalahnya nggak biasa, tapi dia pun berkata masalah itu biasa. Dia nggak bahas masalahnya. Aku orang dipenjarakan, gitu aja. Gampang, simple satu kalimat. Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Mau tahu bagaimana caranya kita terhubung dengan sesama kita? Kalimat ini penting. Yang ditulis oleh Rasul Paulus. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Katakan berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan apa? Panggilan sebagai orang Kristen. Cara terbaik untuk kita menang atas pencobaan itu nggak usah banyak bicara sama setan. Gampang. Misalnya kalau kita dicobai seorang laki-laki yang sudah menikah, dicobai untuk selingkuh. Jawabannya sederhana, no. Bilang sama setan, no. Seperti kalau Anda menghardik anjing, no. Nggak jadi. Anda juga harus pakai otoritas, no. Nggak usah banyak bicara. No-mu adalah no, tidak adalah tidak, iya adalah iya. Jangan main tengah. Main tengah abu-abu, banyak setan di situ playgroundnya. No. Kalau Anda perlu satu alasan supaya setan dan dirimu paham itu alasannya. No. Aku tidak akan lakukan itu. Misalnya selingkuh. Mau tahu kenapa? Berpadanan dengan panggilan kan? Panggilan apa? Jawabannya gini. Because I am Christian. Gampang. Karena aku Kristen. Korupsi di tempat pekerjaan, nggak apa-apa lah, nggak ada orang tahu. No. Kenapa? Aku Kristen. Orang Kristen tidak lakukan ini. Detik ketika kita lahir baru, seperti ada kesaksian Roh Kudus dalam diri kita. Kristen itu apa? Meskipun kita belum baca Alkitab semuanya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita langsung tahu, ini Kristen, ini bukan Kristen. Ini bukan maksudnya status agama. Tapi kelakuan, yang ini kelakuan Kristen, Kristiani, yang ini kelakuan yang tidak Kristiani. Langsung tahu, bayi rohani itu langsung ngerti. Karena itu yang disebut di Roma 8, testimony of your spirit. Kesaksian roh, itu yang disebut dengan testimony of the Holy Spirit atau kesaksian Roh Kudus. Detik kau lahir baru, belum baca Kejadian sampai Wahyu, nggak tentu Anda harus pergi ke sekolah Alkitab, tapi kalau nuranimu tumpul juga percuma belajar teologi, malah jadi orang Farisi. Hatimu tuh langsung kalau Anda ketemu Yesus langsung tahu, ini Kristen, ini bukan. Jawaban termudah untuk lari dari pencobaan adalah, no, aku Kristen. Tidak, aku Kristen. Saya dulu, pada waktu pulang ke Indonesia tahun 98, pas kerusuhan itu saya kembali ke tanah air. Hal pertama yang saya lakukan adalah 2 tahun pertama saya menjadi seorang pebisnis. Karena memang saya dari keluarga pengusaha. Dan usaha kami diberkati, kami kerjasama dengan bisnis partner dari luar negeri, beberapa negara. Dan ketika mulai diberkati, jangan kau halalkan segala cara. Belum diberkati pun jangan halalkan segala cara. Saya ingat pada waktu suatu hari di sebuah negara, saya nggak mau sebut mana. Saya hanya datang 1 hari, karena untuk urusan bisnis harus pulang. Kami lagi sibuk-sibuknya. Saya barusan menikah, ya, dan istri harus urus kantor, nggak bisa kosong. Saya pergi sebentar untuk beberapa urusan administrasi bisnis. Saya pergi ke sana sebentar, baru duduk, nggak lama tawarin rokok. Saya nggak pernah ngerokok memangnya, udah. Lebih mudah. Saya ditawari teman, paham maksud saya. Oh, saya bilang no. Dia bilang, why not? Dia bilang, nggak apa-apa, biasa. Saya bilang no. Saya bilang, I am Christian. Saya sebut itu, saya Kristen. But all Christians also do that what? Ya sudah langsung tahu di mana. All Christians do that what? Semua orang Kristen lakukan. Saya kasih alasan kedua, kalau alasan satu tidak mempan buat dia, mungkin karena dia sudah banyak batu sandungan contoh Kristen yang bukan-bukan.
Saya bilang, I love my wife. No, thank you, I love my wife. Oh, oke. In that case, oke. Kalau dia lanjutin roda 3, tak telepon istriku. Talk to my wife. Mati kau. Saya tidak takut istri, saya cinta istri. Saya takut melukai. Siapa yang kau cintai, kau takut lukai. Dan orang itu akhirnya datang ke Indonesia untuk kunjungan balik, urusan juga bisnis kan harus begini kan, urusan antar negara. Saya ajak makan apa saya lupa itu, makan makanan Chinese gitu. Saya bawa istri saya. Lalu sebelum itu saya berkata, karena saya yang mengundang, saya berkata, permisi, saya doa dulu, itu kebiasaan kami. Oh, oke, thank you, saya tidak minta izin sama dia, boleh nggak urus? Oh, saya yang jamu. Saya mau doa sebelum saya makan. Tuhan Yesus, saya pegang istri saya. Setelah itu nggak lama dia ngomong sama istri saya, you know your husband is a good man. Suamimu ada laki-laki yang baik, orang pria yang baik. Dia bilang, dia nggak mau sebut. Dia nggak mau sebut, dia takut nanti istri saya marah. Dia nggak mau sebut kenapa dia konklusi begitu. Hari itu dia tahu, I'm a true Christian. Karena itu kalau saya ajak jamu rekan bisnis dulu, kalau sudah punya anak 1, 2, saya ajak anak-anak saya supaya dia melihat our family. Supaya nanti bisnis kita itu profesional. Karena kamu suka produkku istilahnya atau jasaku, dan karena aku kerjanya cepat dan jujur, dan aku reliable dapat dipercaya. Bukan karena embel-embel, lobby-lobbyan, saya nggak main gituan. Kamu kalau suka di situ yang kayak gitu ya, pergi sana aja nggak. Sebentar lagi kan pasti dia akan kecele, di sana pasti dia akhirnya akan kecewa. Dia nanti akan kembalinya ke saya, paling dia hanya lari sebentar, nanti di situ nggak jujur kembali ke saya. Nanti bisnis sama saya itu karena bisnis, bukan karena hal-hal lain. Saya ingat, alasan satunya yang bisa membuat kita berdiri tegak, berdiri lurus di dunia yang bengkok, di dalam setiap sektor, setiap faktor, dan setiap jalur kehidupan, termasuk jadi pendeta juga sama. Kita semua ada godaan dan ada pencobaan. Kita hidup di dunia, dan kita masih ada di tubuh Adam dan Hawa. Satu kalimat yang bisa membuat semua setan lari, ronde 1 selalu berkata, no! Aku Kristen. Titik. Kalau ada setannya, dalam nama Yesus. Tapi jangan tengking orang. Kalau orang cukup bilang, aku Kristen, titik, jangan kasih koma. Gak memban, aku cinta keluargaku. Gak memban lagi, talk to my pastor. Kasih ke Ko Asun. Telepon, Ko Asun. Itu namanya covering. Bukan hanya tutup bungkus darah Yesus, itu namanya apa? Covering itu apa? Perlindungan. Saya mau tanya, bertengkar itu sifat Kristen enggak? Berantem, tarik-tarikan, cakar-cakaran itu Kristen enggak? Lempar piring, Kristen atau bukan? Gampang lah, sebelum Anda berantem. Dan halalkan semua cara. Konflik sih harus ada. Enggak ada konflik berarti enggak ada interaksi. Tapi konflik pilih-pilih satu. Reason alasannya. Jangan yang petty cash, jangan yang receh. Harus sesuatu yang sungguh-sungguh seobjektif mungkin, sesuatu yang perlu kita diskusikan, debatkan kalau perlu, tapi tidak halalkan semua cara. Tapi pilih-pilih alasannya. Metodenya pun harus selektif. Tapi kita sebelum melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan nama Tuhan, think once again. Kristenkah kelakuan kita? Gebrak-gebrakan meja. Kristenkah? Kadang-kadang yang lucu sampai yang benar-benar gak saling berurusan tapi di parkiran. Kristenkah? Kita mikir kalau kita gak akur. Kristen itu sama dengan akur. Itu pun gak bisa selalu hidup dimengerti. Kita harus mikir Kristen itu seperti apa kelakuannya. Jangan jadi Kristen tradisional. Jadilah Kristen lahir baru. Amin Bapak Ibu? Nah sekarang saya tunjukkan. Hidup sesuai dengan, sepadan dengan panggilan itu seperti apa. Mulai masuk ke definisi, katakan definisi. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Wah, garis bawahi kata rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Inggrisnya itu bukan hanya rendah hati itu menjatuhkan diri sendiri. Ya, bukan begini ya, kalau semua ada orang memuji Anda. Waduh, ya, apa namanya, ada orang puji misalnya, waduh, Anda ini ya, pinter sekali ya, sukses sekolahnya, kamu ini ya, sukses. Ada seorang om gitu ya, tante Anda mungkin orang yang lebih tua, ngomong sama anak muda, wah pinter, sukses ya, kamu lulusnya, predikat terbaik ya. Jangan, enggak. Nanti salah ngerti, oh ya udah kalau gitu kamu bodoh ya.
Lu maunya gimana? Kalau Anda dipuji bilang terima kasih, puji Tuhan, kembalikan semua ke Tuhan. Bukan karena gagah perkasamu. Puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan, kembalikan. Atau kalau enggak, di-cut aja, langsung di-bypass. Enggak usah terima kasihnya, seolah Anda tidak terima. Ya, hanya jadi satu lembaran aja, tinggal berkata, puji Tuhan. Om, terima kasih. Puji Tuhan Tante. Doakan ya. Gampang. Jangan enggak ya, enggak. Aduh, anaknya cakep ya. Enggak lah, masa gini cakep. Anaknya bingung, kenapa mah? Oh, terima kasih. Jadi teladan, puji Tuhan. Ya, Dek, kamu harus bersyukur loh ya, kamu cakep loh ya. Ya. Jadi orang yang lowly, merendah hati itu dalam bahasa Inggrisnya lowly, orang yang merendah secara sengaja. Merendahlah dengan sengaja. Belajar rendah hati. Saya, meskipun saya duduk, anak muda, kecuali kalau saya capek setengah mati, orang tua mau capek kayak mau saya, gimana saya tetap berdiri. Saya berdiri dan salam. Saya tidak akan dalam keadaan duduk terus angkat kaki gini, itu etika. Saya akan berdiri. Ya. Apalagi kalau senior usianya. Saya belajar untuk lowly. Pada anak muda juga sama. Saya diajak ngomong anak kecil, saya tetap akan, karena saya tinggi kan. Ya. Kalau mungkin Pastor Moro, masih ingat Pastor Moro? Ya sudah nggak perlu saya lanjutkan. Orangnya ada di sini. Nah, saya mesti akan dan saya akan ngomong sama anak itu, eye level sebisa mungkin. Lowly itu artinya ada kesempatan merendah, rendahkan dirimu. Jangan rasa diri somebody. Rendah hati itu juga ada detox ilahi. Katakan detox ilahi. Orang sering memuji kita ke atas, kita terima. Lucunya ya, apapun yang sifatnya pujian ke kita, benar nggak benar, objektif nggak, kita terima sebagai fakta. Manusia itu nggak fair. Tapi kalau sampai kita difitnah ke bawah, langsung bela dirinya keluar. Misalnya kita udah olahraga mati-matian hilang 5 pound. Atau saya kurusan 2,5 kilo. Tiba-tiba ada satu orang datang, wih Ci, gemuan ya. Oh enak aja, langsung semangat kita, langsung bangkit berdiri. Aku ini setengah mati kok, mau pilatus. Spiritus saya jalani semuanya. Saya kurus Ci, 2,5 kilo sekarangnya. Tapi, kalau kita nggak gemuan, nah kita tetap berat badannya, orang datang, kurusan ya Ci, masa enggak lama. Tapi kita percaya, dengan gini aja kan sudah percaya. Kurusan ya mungkin sedikit, padahal nggak gemuan 2 kilo. Kita nggak ralat, karena pujian selalu benar. Kritikan selalu salah. Kalau seringkali siapa di sini yang kerap kali disalah ngerti ke atas? Orang kira Anda orang baik. Mereka nggak lihat kelemahan Anda. Orang lain lihat Anda sempurna, mereka nggak lihat kelemahanmu. Jadi sekali-kali kalau Anda difitnah ke bawah, terimalah itu detox Tuhan untuk merendahkan hatimu. Saya dibenci dengan beberapa orang tanpa alasan. Saya nggak pernah pinjam uang mereka. Saya nggak pernah kenal bahkan. Bencinya bisa kesumat. Saya serahkan itu dalam atas mezbah persembahan dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku tidak berterima kasih atas kata-kata orang yang jahat. Tapi dalam semua perkara ini aku berterima kasih kau membentuk hatiku untuk tidak menuntut lebih. Makasih Tuhan. Aku tuh sudah sering kali disalah ngerti. Aku tidak sebagus yang orang kira. Kadang-kadang aku seperti pun hatiku tuh masih bergumul Tuhan. Untuk mau taat pada firman-Mu. Orang kira kayak ketaatanku tuh 100% sempurna. Saya masih belajar. Gak apa-apa Tuhan kalau ada orang menyebut saya begini begitu. Membunuh karakterku. Bicara dasar orang itu begini begitu. Penipu. Orang ini, orang apa, nabi palsu. Gak apa-apa Tuhan. Asal saya nggak gitu, kau tahu. Aku serahkan ke atas mezbah-Mu. Orang-orang gini ada gunanya kok di hidupku. Mereka membuat saya selalu ingat bahwa manusia tidak perlu disanjung semua orang. I bless these people, I bless them. Itu namanya humility, rendah hati. Lemah lembut itu artinya bukan lemah lunglai, lemah lembut itu nggak membalas.
Hanya orang berkuasa lah yang bisa lemah lembut. Karena orang yang tidak bisa membalas, nggak bisa apa-apa, itu namanya kelemahan. Saya punya seorang teman bodybuilder waktu saya sekolah kuliah, sekalipun kita di sekolah teologi ya, orang ini juara angkat besi. Dan suatu hari di mobil gimana ada orang yang marah segalanya itu, ada satu orang marah-marahin dia. Dia hanya bilang, God bless you. Mungkin karena duduk di mobil nggak kelihatan, apalagi itu lagi musim dingin, pakai panjang. Itu kalau keluar, orang ini tingginya 2 meter. Dia ikut di bodybuilding championship di California. Teman saya. Itu orang itu yang saya tanya sama dia, orang yang nantang kamu tadi di jalanan sebelum kamu sampai ke sekolah, kuliah itu, tingginya berapa? Ya paling cuma 160. Ini orang 2 meter. Dia punya tangan ini, lebih gede dari betis saya. Lebih gede dari paha. Itu kalau dia keluar, orang itu dia tidak membalas. Baru saya sebut lemah lembut. Dia nggak takut, dia lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu memutang nyalah. Kalau kita tidak selalu membalas gigi ganti gigi, mata ganti mata, Tuhan akan memberkati kita dengan sendirinya. Dan hubungan kita lebih akur. Jangan pakai kekuatanmu, kuasamu untuk mengubah roti dari batu. Belajar rendah hati, belajar gentle terhadap sesama, satu dengan yang lain. Dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu, kata tunjukkan kasihmu itu artinya empati. Artinya belajarlah untuk bisa sabar sama proses orang lain. Belajar berempati itu belajar untuk melihat kebutuhan mereka. Dalam hal saling membantu, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, kita lebih bisa akur sama orang kalau kita lupakan diri kita. Misalnya saya sedang berurusan dengan satu orang, kalau kita bisa memikirkan kebutuhan mereka, itu dengan sendirinya kita lebih damai dan kita bisa bawa damai. Pikirkan kebutuhan orang. Supaya kita bisa segala hubungan yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu bisa langgeng, perlu imajinasi yang kuat. Misalnya ada orang yang kasari Anda di tempat kerja. Ini orang nggak tahu dia itu mungkin bangun tidur, menginjak duri kali. Lampiaskan ke saya. Saya kalau semuanya digituin sama orang, kita jangan mudah terpancing. Kita pikirkan, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu itu, lihat kebutuhan orang lain. Kalau kita lihat kebutuhannya, kita lebih masyigu, kita lebih mudah untuk terharu. Pernahkah Anda lihat orang yang nampaknya jahat, tapi ternyata pulang di rumah tanggungannya banyak? Kelihatan orang yang begitu garang, ternyata di rumah dia dibully sama istri. Ada kebutuhan yang kita nggak lihat, dan Tuhan mendengar conversation atau pembicaraan yang kita tidak bisa dengarkan dari sisi orang itu, yang bagi kita rasanya menjengkelkan. Tapi dari sisi dia, ada kebutuhan yang tidak kita kenal. Paling tidak kita jangan terpancing karena hidup kita lebih bahagia. Bukan berarti hidupmu lebih mulus, kita punya Yesus. Kalau saya lihat orang marah-marah tanpa sebab dalam hati ya, pertama kalau mau kepancing saya tahan dan saya berkata, Tuhan, mungkin orang itu nggak sebahagia hidupku. Aku kenal dirimu. Orang itu mungkin di rumah dia sedang merawat orang tuanya yang kanker. Dia pusing 7 keliling, berobat itu mahal. Tuhan mencukupkan saya, meskipun saya tidak berkelebihan. Tuhan, aku tidak bisa mengerti. Aku serahkan departemen itu kepadamu. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu itu bukan hanya mengasihi. Mengasihi dengan imajinasi. Tunjukkan kasihmu dengan saling membantu. Waktu kita membantu orang lain, otomatis lihat apa yang mereka butuh. Waktu kita melihat, hati kita masyiku. Kasih itu lebih subur di hati yang peka pada kebutuhan sesamanya. Makanya heran ya, orang kalau melayani itu, meskipun masih bisa terpancing emosinya, biasanya berakhir lebih sabar. Karena orang melayani nggak melulu mikir tentang diri. Tapi orang kalau nggak melayani ya, mau dia belajar teologi kayak penuh-penuh kepala dengan pengetahuan jadi Farisi. Karena ketika semua pengetahuan kita itu bertambah,
tanpa melihat dan kita nggak nyemplung langsung di tengah-tengah manusia dalam segala kebutuhannya dan kita memposisikan diri sebagai hamba yang melayani, sebagai Yesus yang membasuh kaki. Lama-lama hati kita jadi keras dan kasar. Dan kita jadi gede kepala karena pengetahuan dan kita merasa lebih hebat, lebih superior dari orang dan merasa semua orang harus mengerti kita. Dan kita merasa bahwa kita paling penting. Tapi waktu kita melayani, otomatis hati kita itu melihat kebutuhan orang lain dulu. Nggak heran orang yang melayani pulang ke rumah harusnya loh ya, kecuali kalau ada sesuatu yang salah dalam pelayanannya, motivasinya. Harusnya pulang ke rumah, seorang ayah yang melayani berseragam, misalnya multimedia, crowd dan sebagainya, pulang ke rumah, dia pasti jauh lebih memahami kebutuhan istri dan anak-anaknya. Izinkan ayahmu atau suamimu melayani, karena nanti dia pulang sebagai suami yang beda. Pasti ada kapasitas yang bertambah, khususnya peka terhadap kebutuhan yang lainnya. Pasti dia lebih sabar. Pasti lebih sabar. Saya berkali-kali ditolong karena pelayanan. Tiap kali saya dulu itu paling emosian kalau makanya Tuhan baik sekali. Dulu keluarga kami, saya suka punya mobil yang seperti mobil balap gitu sebelum saya kenal Tuhan. Itu sampai hilang, mobilnya itu raib. Dicuri, ya memang ada asuransi. Saya bersyukur karena mobil itu buat saya panas-panasan di jalan dulu. Itu mobil banyak kudanya lah. Naik ke bukit gitu tuh, naik gunung itu seperti turun gunung. Langsung, bunyinya kalau di starter aja langsung. Wah gagah. Saya dulu begitu. Hilang. Thank you Tuhan. Sekarang saya sembuh. Yang paling konyol dulu ya emosiannya itu road rage atau marah-marah di jalan. Pokoknya sebelum gua diklakson, gua klakson. Tin! Kalau ada orang, saya yang salah. Sebelum dia marah sama saya yang teriakin dia. Tut! Saya selalu sebut matanya di mana. Padahal mata aku yang nggak lihat mobilnya. Pokoknya sebelum gua disemprot, gua semprot. Saya rasa ada sifat Sumateranya. Hari ini saya nggak berani. Salah satu sebabnya adalah ministry. Lah kalau tiba-tiba saya di jalanan, diserempet orang. Terus habis itu saya marah. Saya takut. Kita ini 130 ribu jemaat. Nggak lucu kan? Turunkan kaca. Ini tuh Yensi nggak? Di mana? Tiba-tiba, Ko Philip. Nggak berani. Saya anggap semua mobil jemaat. Dan mereka nggak tahu itu pendetanya, pastornya. Makanya hati-hati di jalan. Kecuali kalau saya pasang foto saya di belakang kacanya gitu. Ini mobil. Gembalamu. Kan enggak. Saya nggak berani sudah. Ministry membuat saya jadi bukan hanya lebih humble, ajari saya untuk lebih hati-hati. Untunglah. Anak-anak saya punya seorang ayah yang pelayan Tuhan. Bukan pendetanya. Pendeta nggak ada beda. Pendeta yang kelakuan nggak benar juga Pak, juga ada. Tapi kalau kalau istrimu adalah seorang pelayan, volunteer, Anda yang hoki, Anda yang beruntung. Anak Anda dalam gereja bertumbuh di CG, di Voltage, atau di AOG. Anda yang beruntung. Nanti kalau masalah dalam pekerjaan Anda, anak mungkin nggak ngerti bisnis, tapi mereka ngerti doa. Seperti Daniel. Mereka bisa mendoakanmu. Anda punya pendoa-pendoa gratis. Amin. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh dan sebagainya. Satu. Anda baca nggak ayat 4, 5, 6? Satu. Ada kata satu. Pelihara persatuan. Jangan jadi penggosip. Jangan jadi pemecah belah. Oke cepet deh, saya sudah selesai. Lalu nanti ibadah berikutnya kita masuk ke yang terakhir. Kenapa kita kok nggak kunjung dewasa ya imannya ya. Nanti saya jelaskan. Ada 4 poin di sini, di ibadah ini. Catatlah nomor 1. Kenapa aku tidak sabaran terhadap saudaraku? Ini solusi. Nomor 1, latih kerendahan hati dengan tidak harus selalu merasa benar. Atau selalu merasa orang lain harus mengerti dirimu. Salah satu hal yang Anda bisa minta diluputkan, jangan diminta hanya diluputkan dari pencobaan,
Jangan tuntun aku dalam pencobaan, doa Bapa kami kan, itu ya penting. Anda juga bisa berdoa untuk diluputkan dari celaka, mara bahaya. Kita doakan tumpang tangan anak-anak kita sewaktu kecil ke sekolah misalnya. Atau anak-anak sudah besar kita tetap syafaatkan. Boleh. Tapi salah satu hal yang kita juga harus doakan untuk diluputkan adalah luputkan aku daripada terobsesi. Agar orang lain selalu mengerti aku. Luputkan aku dari suatu candu untuk semua orang memuji aku. Luputkan aku dari sebuah kebutuhan yang mendasar bahwa semua orang harus mengasihi dan menerima dan nge-like aku. Tapi beri aku obsesi agar semua orang lewat hidupku, kutuntun ke Yesus. Setiap orang akhirnya akan paling tidak setelah ketemu dengan saya, hidupnya lebih ngerti arah dan dapat jawaban. It's not about me, it's about them. Bisa nggak kita kayak gitu? Kalau kita bisa begitu, berbahagia keluargamu. Pulang itu Anda dalam kapasitas yang berbeda. Minta dihindarkan dari perasaan-perasaan everyone has to appreciate me. Semua orang harus respect sama saya. Di gereja ini Anda tidak perlu respect dengan saya. Di gereja ini pasti ada orang-orang yang cocok dengan CG, dengan apa. You're welcome untuk bertumbuh di gereja ini. Asal Anda belajar untuk kenal Tuhan, kita bisa hidup berdampingan tanpa Anda, saya lebih suka CGL saya itu maha, bukan maha ya, tapi pengertian gitu loh. Pastor Philip itu jauh gitu ya. Ini segalanya, nggak apa-apa, it's okay. You're welcome. Anda tetap bisa tertanam di sini. Karena Anda cinta CGL-nya. Dan karena CG membernya mengasihi Anda, bertumbuhlah. Welcome, this is God's church, not my church. Saya tidak ada obsesi itu. Hari ini kalau saya melayani orang, saya punya satu prinsip. Siapa tahu saya bisa nolong beberapa orang. Saya nggak se-GR itu, semua orang bisa saya tolong. Nggak bisa. Semoga khotbah saya bisa memberi jawaban dan membuat seseorang nanti pulang ke rumah. Jadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, anak yang lebih baik. Dan menjadi seorang bos yang lebih baik, menjadi seorang pegawai yang lebih baik, menjadi seorang volunteer yang lebih baik, full time yang lebih baik. Saya puas kok. Standar saya low. Tapi iman saya full. Ya, latih kerendahan hati. Gak harus selalu jadi jagoan. 2, sabar dengan proses orang lain. Itu namanya empati. Itu namanya tunjukkan kasih. Itu berarti kita disuruh sabar sama proses orang lain sebagaimana Tuhan sabar denganmu. Kalau kita diproses gak apa-apa, ya mesti sabarlah sama proses sesama kita. Mereka juga belum selesai. 3, belajar berempati dengan orang lain dan kebutuhan mereka. Itu loh tadi, sama needs. Tunjukkan kasih dengan jalan saling menolong atau saling membantu. 4, jadi pembawa damai bukan penggosip dan bukan pemicu konflik. Jadi pembawa damai. Hati-hati dengan gosip ya. Orang kalau ketemu sama kita, itu harusnya kita arahkan ke Yesus. Kecuali kalau memang secara teknis berurusan dengan orang itu, maka itu harus diselesaikan. Biasanya bedanya gosip sama fitnah apa? Saya tunjukkan bedanya ya. Ini tetap di 4-4, silakan foto, saya tambahin, saya berikan bumbu-bumbu yang penting sekali tentang ini. Siapa tahu bedanya gosip dengan fitnah? Saya beritahu deh. Fitnah itu beritanya salah. Kamu tahu nggak? Pastor Maxi-nya, bukan Pastor Vena, bukan Pastor Maxi, hamil. Semua orang bilang fitnah. Fitnah itu beritanya salah. Gosip, beritanya bisa betul, tapi faktanya dibengkok. Ya, bisa dibengkok. Aku lihat tadi ya, Pastor Maxi di lobi hotel. Nggak dilanjut. Jemput Pastor Philip ke gereja. Tapi bahasanya itu drama Korea. Lu tahu nggak ya, Pastor Maxi tadi aku lihat di hotel. Ada perempuan lewat. Ya kan itu tamu-tamu hotel. Dia nggak berikan half the truth, it's half a lie. Setengah kebenaran itu setengah dusta. Ceritain dong semua kalau gentleman. Ya kan? Gosip itu beritanya bisa nggak lengkap, tapi ada betulnya. Tapi faktanya dibumbui drama Korea. Atau bisa jadi beritanya betul ke orang yang salah. Terus apa hubungannya?
Saya pernah sekali pada waktu saya sebagai siswa mahasiswa sekolah Alkitab, saya ada di Kanada, gereja Indonesia sebelum itu, GMS belum ada di mana-mana. Saya juga belum kembali ke Indonesia, ke tanah air. Jadi belum ada semua visi ini. Sampai ke mancanegara. Ada orang yang datang ke saya dan 3 om-om di jemaat itu, datang ke saya, Philip, saya lagi main volleyball. Ya, di lapangan gereja. Main basket, volley, segalanya. Lalu saya dipanggil keluar, keringatan gitu. Kenapa om? Saya mau ngomong sama kamu. Saya mau bicara tentang om ini. Saya panggil om ya, itu pendeta kami. Kaget saya sudah langsung mundur selangkah. Saya mulai skeptis. Loh, tunggu. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya song leader, pemimpin pujian. Terus habis ini mau ngomong tentang gembala senior saya. Tunggu dulu. Pikiran ini kan bisa mikir ya. Kita kan nggak makan sia-sia. Orang tua sekolah kan nggak buang-buang duit kan. Kan gini nggak perlu orang pinter jenius, ini kan common sense kan. Ini kan common sense. Ini kan pengetahuan umum. Saya bilang, kenapa ngomong sama aku? Sebelum beritanya diberikan, saya bilang, kenapa ngomong sama saya? Loh saya emangnya apa? Saya mau duduk, ngobrol-ngobrol. Wah ini gini. Semua yang dilontarkan semua itu saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi saya nggak, Tuhan kasih saya hikmat sederhana. Gini, sebentar om, jangan ngomong dulu om. Saya nggak mau nantang mereka. Saya ini masih keringatan, saya nggak bisa konsentrasi. Cari alasan. Saya bilang gini om, kalau om memang mau ngomong om ini sama om ini kalau memang mau ngomong sesuatu sama ini, saya tahu saya sekolah Alkitab, saya baca Alkitab, datanglah langsung. Kalau misalnya om ragu, saya kan sebagai song leader dalam pelayanan dengan hamba Tuhan ini. Dengan gembala pemimpin, saya akan bawa om ketemu ya. Saya tawarkan sendiri, saya bawa om untuk ketemu sama om. Perhimpunan om-om. Immediately saya bilang, oh nggak usah. Kalimatnya, nggak usah, percuma. Saya langsung berkata percuma, saya tidak mau langsung bela-membela, nanti jangan sampai pertengkarannya di sini. Saya langsung ngomong gini, sebentar om. Percuma itu om pernah coba nggak? Nggak, percuma. Pernah coba datang enggak? Percuma. Saya langsung kelihatan di depan mata siapa salah. Saya enggak tahu berita itu apa, siapa salah langsung saya kelihatan. Dari mana kau tahu pohonnya? Dari buahnya. Saya bilang, om, kalau om ini sudah siap untuk mau ketemu, saya buka jalan. Saya tinggal sounding aja. Itu loh, itu kan lagi di gereja. Kantornya di atas itu. Kamu aja. Kamu kita jadikan pemimpin baru. Kamu bisa kok, kamu ini punya begini-gini, kamu bisa jadi, bisa di Kanada, Vancouver, Kanada nih. Kamu nanti setelah lulus kan tinggal berapa tahun, tinggal berapa semester, kamu bisa jadi pendeta. Saya enggak mau om, saya enggak mau dengan cara begini. Kalau iya, biarkan dari gembala yang menunjuk saya. Kalau enggak, ya enggak. Makasih om, maaf ya om. Nanti kalau sampai om perlu bantuan saya sounding. Saya bawa ke sana, oh percuma. Oh ya udah, makasih, pergi. Tak lama kemudian mereka satu-satu hilang dari gereja itu. Dan enggak tahu hidupnya seperti apa. Saya rasa apapun itu juga, saya enggak mau tahu. Karena saya rasa mereka masuk di dalam satu area, namanya rekayasa. Coba kita satu lagi belajar, rekayasa itu apa? Itu dari bahasa Sanskerta, yang jadi bahasa Indonesia. Reka itu artinya mengira. Yasa, itu artinya membuat. Sesuatu yang dikira-kira, itu selalu mainnya di area asumsi dan motivasi seseorang. Hakimi motivasinya, begini begitu. Nggak ada kasus, nggak ada materi. Bener-bener itu semuanya menjaring angin, nggak ada. Kalau ada beneran, pasti ada sesuatu. Kalau ada skandalion atau ada suatu kemutatan, pasti kelihatan. Pasti objektif. Sesuatu yang reka. Saya nggak mau main di dalam game orang. Yasa ada sesuatu yang dibuat. Sesuatu yang direka, sesuatu yang dibuat. Saya tidak mau masuk di dalam permainan itu. Karena terlalu banyak roh jahat. Itu yang disebut Yesus. Yes adalah yes, no adalah no. Di tengah-tengah itu kau mainan. Kau masuk ke playgroundnya setan. Gosip dan fitnah bedanya apa? Gosip itu ada fakta yang betulnya. Antara tidak lengkap atau dibengkokkan. Atau ngapain ngomong sama mahasiswa? Di level ini ngomong kek percuma. Ngomong sendiri bicara dong. Lalu nanti saya keluar setelah ketemu om ini perhimpunan umum. Saya bukan om. Ini om. Saya masih umur 20. Saya tak keluar. Nggak mau. Ya sudah. It's not my business. Bukan urusan. Anda harus bisa tegas. Hubungan itu nggak akan hancur kalau tidak karena desas-desus. Bahaya loh. Coba di sini dibisikin.
Misalnya ya, saya bisikin dari sebelah sini, nanti sampai ujung sana bisik, ujung sana beritanya bisa beda. Di sini mungkin bilang gini, gembalaku perawakannya tinggi dan hatinya mulia. Di ujung sana nanti bisa berakhir dengan pendetaku tinggi hatinya. Karena lupa, ketinggalan satu kata, satu huruf udah beda beritanya. Dibumbui lagi, siapa tahu ada orang yang iseng, memang terlalu kreatif, apalagi dihinggapi rojat. Ujung sana, ngawur. Apa hubungannya perawakannya tinggi dan mulia hatinya di ujung sana? Tinggi hatinya. Rekayasa, aku nak memain. Aku mau main di firman. Ini saham beneran. Rekayasa itu bodong semuanya. Kalau Anda bisa begini, hubunganmu tidak akan runtuh karena here says, there says kata orang. Hubunganmu akan genuine, real, dan sungguh-sungguh Tuhan akan memberkati hubungan itu, menjadikan buah-buah kebenaran. Dari hubungan itu, hubungan kerja, hubungan keluarga, hubungan pelayanan, Anda akan melihat penyertaan Tuhan dan buah-buah yang baik dan yang berguna. Haleluya. Amin.